Ledakan tabung uap terjadi di sebuah laundry di Desa Subagan, Karangasem, Bali. Ledakan ini mengakibatkan 3 karyawan laundry mengalami luka dan mendapatkan penanganan medis. Polri melakukan pengamanan kawasan Masjid Istiqlal untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan sholat Idul Adha yang menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan pada Senin pagi. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, Polda Jawa Tengah dan jajaran serentak menggelar rangkaian kegiatan ibadah sholat Idul Adha. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 18 Juni 2024. Seperti biasa selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, ledakan tabung uap terjadi di sebuah laundry di Desa Subagan, Karangasem, Bali. Ledakan ini mengakibatkan 3 karyawan laundry mengalami luka. Kapolres Karangasem AKBP Nengah Sadiarta memimpin langsung olah tempat kejadian perkara dan melanjutkan pengecekan ke Rumah Sakit Bali Med untuk memastikan keadaan korban. Akibat ledakan, ketiga korban mengalami luka dan kemudian dibantu warga untuk dibawa ke IGD Rumah Sakit Bali Med untuk mendapatkan penanganan medis. Korban mengalami luka bakar, robek hingga patah pada bagian kaki. Berdasarkan keterangan, kejadian berawal ketika ketiga korban sedang berada di area laundry hendak mengeluarkan uap dari tabung uap setrika, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang diduga berasal dari tabung uap tersebut. Penyebab ledakan diduga karena kontrol ampere pada tabung uap setrika tidak berfungsi dengan normal sehingga menyebabkan ledakan. Belum dapat diperkirakan besaran kerugian material dari insiden ini. Saat ini kasus sedang ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Karangasem untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan. Wanita berinisial E, seorang karyawan pabrik ditangkap Polresta Barelang karena mencuri 143 unit ponsel senilai 450 juta rupiah milik perusahaan. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terjerat utang pinjaman online. Kanit Tipiteres Satreskrim Polresta Barelang Ibtu Dodi Setiawan mengatakan kasus ini bermula dari laporan pihak perusahaan pada 30 Mei lalu. Polresta Barelang kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Pelaku diketahui memiliki jabatan sebagai pengecek hasil produksi. Dan aksi pencurian ponsel ini dilakukan pelaku dari 21 hingga 29 Mei 2024. Dari penyelidikan dan pemeriksaan petugas, pelaku mengambil ratusan ponsel dengan dibawa satu persatu. Pelaku juga diketahui dibantu seorang rekannya berinisial D yang juga telah diamankan. Dari hasil pengembangan, Polresta Barelang juga mengamankan seorang pelaku berinisial S yang diketahui merupakan penada handphone curian. Pelaku inisial E mengaku kepada polisi bahwa dirinya nekat mencuri ratusan handphone karena terjerat pinjaman online. Dan akibat perbuatan pelaku, kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta rupiah. Yang diadukan oleh pihak manajemen Sanusa, yang mana mereka mengadukan bahwa ada handphone yang sedang diproduksi hilang sebanyak 143 unit. Kita alhamdulillah berhasil menemukan satu orang pelaku, yaitu karyawan Sanusa sendiri,
yang mana karyawan tersebut berinisial E. Saudari E ini juga merupakan karyawan Sanusa yang mempunyai jabatan sebagai produksi PRO. PRO-nya adalah bagian pengecekan hasil produksi. Jumlah barang yang berhasil tersangka ambil yang sudah kita inventarisir sebanyak 143 unit handphone yang belum dikemas. Jenis handphone yang diambil oleh si pelaku ini saat ini di 2024 ini sudah launching dan sudah rilis. Dua pelaku jambret berinisial PM dan FA yang menewaskan seorang mahasiswa di Pekanbaru berhasil diamankan tim gabungan Jatan-Ras Polda Riau, Satreskrim Polresta Pekanbaru serta Opsnal Polsek 50. Wadir Krimun Polda Riau AKBP Sunhot Silalahi menjelaskan peran pelaku PM sebagai eksekutor sementara FA bertugas sebagai joki. Kedua pelaku ini juga merupakan residivis. iPhone XR warna merah dan dompet warna hitam. Satu unit sepeda motor NMAX warna hijau dengan nopol terpasang BM 3892 ABT. Yang ketiga, satu buah helm warna putih. Dari hasil pemeriksaan dokter dan visum air terbatum yang dibuat oleh dokter Rumah Sakit Awal Prof. Ahmad Yani bahwa ketika sampai di rumah sakit, korban atas nama dia sudah meninggal dunia. Pada saat ditangkap, pelaku yang kedua itu ditemukan di atas tank, di atas loteng. Ada perlawanan untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 365 ayat 4. Jadi pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk sementara tidak. Ancaman hukumannya 20 pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ditres Narkoba Polda Kaltim memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pemusnahan tersebut merupakan kelanjutan dari hasil pengungkapan kasus 3 kurir narkoba lintas provinsi yang telah digelar Ditres Narkoba Polda Kaltim pekan lalu. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Artanto memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 9.972,39 gram jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur. Kombes Pol Artanto mengatakan sebelumnya ada 3 pelaku yang telah ditangkap. 2 pelaku berdomisili di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, diamankan saat mengantarkan sabu ke Kalimantan Timur, dan pelaku ketiga berdomisili di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sedangkan pelaku keempat dibekuk di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku keempat adalah pemilik sabu sebanyak 10,4 kg. Adapun narkoba jenis sabu 10,4 kg tersebut ditaksir seharga 15 miliar rupiah. Dari 10,4 kg barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disisihkan 5 gram untuk pengujian laboratorium sehingga yang dimusnahkan sebanyak 9.972,39 gram neto. Pengacara, kemudian kita ini adalah merupakan kasus lanjutan dari yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu, dan oleh karena itu kita akan melaksanakan yang pemusnahan. Namun di sini tersangka yang tadinya 3 yang sudah dirilis saat ini berhasil ditangkap satu lagi, yaitu berinisial R, yaitu sebagai otak daripada kegiatan jual beli barang narkotika tersebut. Kemudian hari ini kita akan laksanakan kegiatan pemusnahan, dan rekan-rekan sekalian dapat menyaksikan bahwa memang ini sudah menjadi prosedur dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.